Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi BDP 1A kelompok 4 ingin melakukan uji praktikum pengujian kadar abu tanah. Yang pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Nama saya adalah Rafiq Nopal dan selanjutnya kita akan melakukan perkenalan alat dan langsung melakukan praktikumnya. Ikuti kami. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan alat dan bahan dalam praktikum pengujian kadar abu tanah. Yang pertama ada sampel contoh tanah pertama. Yang kedua, contoh sampel yang kedua. Jadi di sini kami menggunakan dua sampel contoh tanah. Yang selanjutnya, di sini kami menggunakan dua buah cawan porselen yang berukuran 50 mili. Selanjutnya, di sini ada krus tang. Ini sebagai penjepit memudahkan kita dalam memindahkan cawan porselen setelah di oven. Kemudian di sini ada spatula. Spatula ini adalah sebagai alat untuk memindahkan sampel tanah ke cawan porselen tersebut. Selanjutnya, alat yang kita gunakan dalam pengujian kadar abu tanah ialah neraca analitik sebagai alat timbangan untuk menimbang contoh sampel tanah. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan ialah desikator. Alat ini sebagai alat pendingin setelah contoh sampel tanah yang dimasukkan ke dalam oven lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit untuk pendinginan. Nah, selanjutnya di sini alat yang kita gunakan ialah tanur. Alat ini sebagai pengujian kadar abu tanah. Prosedur bekerjanya yang pertama itu pastikan cawan porselen bersih dan kering dari air. Yang kedua itu kita timbang cawan porselen kosong ke dalam neraca analitik agar mengetahui berapa berat cawan porselennya. Nah, di sini sudah tertera hasilnya yaitu 41,833 gram. Kemudian kita keluarkan. Kita timbang lagi satu cawan kosong yang kedua, yaitu hasilnya yang tertera adalah 40,6960 gram. Kemudian langsung kita isi sampel tanah yang udah ada tadi. Yang pertama, sampel yang pertama yaitu tanah yang pertama. Kita nolkan dulu. Kemudian kita masukkan tanahnya seberat 5 gram. Kita keluarkan cawan yang pertama tadi, kemudian kita masukkan lagi cawan yang kedua dengan contoh tanah atau sampel tanah yang berbeda lagi.
Kita nolkan dulu. Kita masukkan lagi 5 gram. Nah, di sini sudah pas 5. Jadi kita keluarkan cawannya. Nah, kita keluarkan cawan yang pertama tadi, kemudian kita masukkan lagi cawan yang kedua dengan sampel tanah atau sampel tanah yang berbeda lagi. Kita nolkan dulu. Kita masukkan. Selanjutnya, sampel tanah yang telah kita timbang ke dalam cawan porselen kita pindahkan ke dalam nampan. Yang ini jangan lupa diberi tanda ya. Ini contoh sampel tanah yang 2, yang ini. Dan yang ini contoh sampel tanah yang pertama. Selanjutnya, sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam tanur. Setelah sampel tanah masuk ke dalam tanur, kita atur suhunya sebanyak
600 derajat Celcius dengan selang waktu 30 menit. Setelah temperaturnya sudah turun, kita akan mengambil hasil pengujian kadar abu. Setelah di open di dalam tanur, kita keluarkan dan kita ambil contoh sampel tanah. Kita buka dan kita ambil menggunakan alat tangkrus ini. Lalu kita dinginkan contoh sampel tanah yang telah di open tadi ke dalam desikator. Kemudian kita dinginkan contoh sampel tanah yang telah di open tadi ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah contoh sampel tanah dimasukkan ke dalam desikator, kita tunggu sampai 15 menit menggunakan stopwatch. Kita tunggu 15 menit. Sekarang kita akan mengeluarkan sampel tanah dari desikator. Kemudian kita akan menimbang untuk mendapatkan hasil akhir dari sampel tanah. Lalu kita masukkan sampel tanah ke dalam neraca analitik. Ini adalah hasil sampel tanah pertama. Dan ini adalah hasil sampel tanah kedua. Dengan hati-hati dan perlahan. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil akhirnya, kita akan menghitung. Ya baik, dan ini adalah hasil akhir dari sampel tanah yang telah kita lakukan pengujian kadar abu. Bisa dilihat warnanya jadi berubah, jadi lebih agak kecoklatan terang dan agak keputih-putihan. Dia teksturnya seperti pasir, cuman dia agak halus guys.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan kadar abu. Pertama-tama, berat cawan ditambah sampel sebelum diabukan, lalu dikurang berat cawan setelah diabukan. Setelah itu dibagi berat sampel dan baru dikali 100%. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, maka didapatkan kadar abu sebanyak 16,754%. Baiklah, sekian hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu pengujian kadar abu tanah. Terima kasih telah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ke depannya bagi